for you. And if you like, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku membawakan cerita yang berbeda ya woy, sebuah kasus kriminal. Nah, kasus ini pernah menghebohkan Indonesia pada tahun 1960-an weh. Tapi sebelum itu ya, aku pengen nanya-nanya dulu nih ke kalian. Tahu nggak siapa orang pertama yang dihukum mati di Indonesia karena melakukan tindak kriminal? Nah, aku yakin sebagian dari kalian mungkin belum tahu jawabannya kan. Ngomong-ngomong soal hukuman mati ya weh ya, kali ini aku akan membahas ya orang pertama yang dieksekusi mati di Indonesia akibat melakukan tindak penghilangan nyawa secara berantai. Dengar ya woi, secara berantai. Pertama kalinya di tahun 1964. Gak tanggung-tanggung weh, korbannya itu yang dihabisin sebanyak 25 orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 4 tahun weh, dan itu tertutupin. Ya kurang lebih 4 tahun itu gak ada yang tahu peristiwa ini. Pembunuhan berantai yang menewaskan 25 orang. Aduh, sadis weh, sadis. Nah, penasaran? Kayak mana ceritanya? Kayak mana cerita selengkapnya? Yuk, lanjut. Laki-laki bernama Usin Bestari atau yang juga dikenal dengan Usin Baftari. Ya, gitulah orang-orang memanggilnya pada kala itu ya. Dia ini keturunan Arab yang lahir di Jawa Timur pada tahun 1926. Ayahnya itu bernama Umar Bastari dan salah satu adik laki-lakinya bernama Alwi Bastari. Ingat ya, Alwi Bastari. Nah, untuk nama ibunya ini aku nggak nemu ya woy ya di info manapun ya, di artikel manapun aku belum nemu. Kalau kalian tahu tambahin aja lah di kolom komentar ya. Pada masa itu Umar atau ayahnya si Usin ini tadi bekerja sebagai penjual kambing, sementara sang ibunya bekerja sebagai ya menjadi ibu rumah tangga biasa aja lah. Sejak kecil Usin ini dikenal sebagai anak yang baik loh sebenarnya. Dia rajin, juga nggak pernah aneh-aneh lah, ya kayak biasa anak pada umumnya aja. Kehidupan Usin ini juga berjalan normal sampai kemudian pada suatu hari Umar sang ayah itu mengajak keluarganya untuk pindah ke Mojokerto untuk memperluas ya biasalah relasi bisnisnya. Nah, setelah beberapa bulan pindah, usaha milik ayahnya ini kan ayah si Usin ini tadi berkembang pesat lah, hingga membuat kehidupan mereka pun sangat-sangat berkecukupan. Meskipun bisa ya dibilang mereka ini cukup kaya, Usin tuh juga nggak pernah lah malas-malesan. Ya selalu meluangkan waktunya untuk membantu ayahnya berjualan kambing di pasar. Nah, dari situlah si Usin ini mulai tertarik ya itu dengan dunia bisnis, selalu menyibukkan dirinya berdagang bersama ayahnya, dan saking sibuknya ya dia sampai lupa menikah. Pada zaman itu loh, usia dia tuh menginjak 35 tahun tapi dia belum menikah juga. Disitulah orang tuanya mulai mendesak dia untuk segera menikah. Karena terus-menerus didesak, jadi si Usin ini pun akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis yang bernama Rafi'ah. Setelah menikah, Usin sama si Rafi'ah itu pun ya memilih untuk kehidupan mandiri. Dia nggak tinggal sama orang tuanya dia ngontrak lah di rumah milik sahabatnya yang bernama Mas'ud. Ingat ya, Mas'ud, yang beralamat di Jalan Kalimati, Mojokerto. Sebagai pengantin baru, kehidupan pernikahan mereka ya berjalan bebe aja lah ya biasa selayaknya berumah tangga lah gitu. Sampai pada suatu hari ya Usin ini menerima kabar duka ya, dimana ayahnya yang bernama Umar meninggal dunia karena sakit. Terus tidak lama setelah sang ayah meninggal, ibunya
ibunya si Husin ini nanya lah kan sama si Husin, "Nah, ibu boleh nggak tinggal sama kamu, sama istrimu?" Terus ibu tuh di rumah kesepian gitu, adik-adik juga pada besar kan, dan mereka sibuk sama urusannya sendiri-sendiri. "Boleh nggak ibu tinggal sama kamu?" bujuk ibunya. Ya Husin terus bilang, ya nggak apa-apa, silakan aja bu, ikut kami, kata si Husin. Akhirnya ibunya pun tinggal lah anyway sama si Husin sama istrinya si Rafi'ah. Oke, setelah diizinkan ya tinggal bersama, ibu si Husin ini pun pindah lah ya kan di kontrakan Husin. Nah disitulah mulai mereka tinggal bersama. Terus selang beberapa bulan kemudian Rafi'ah istri Husin ini hamil anak pertama. Gak tanggung-tanggung ya, hamilnya memang hamil pertama, tapi ternyata anaknya kembar, 2 langsung sekaligus. Sampai pada akhirnya kelahiran kedua anaknya itulah yang membuat keluarganya Husin ini makin berbahagia lagi. Kebahagiaan mereka ini juga semakin bertambah lagi karena beberapa tahun setelahnya Rafi'ah ini kembali melahirkan 2 anak. Jadi anaknya 4 lah nih ceritanya ya. Nah sampai di sini kehidupan Husin itu berjalan masih lancar-lancar saja. Tapi karena makin lama anaknya makin besar dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Husin ini mulai tuh mengalami kesulitan ya finansial. Dan hal ini juga diperparah lagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang kala itu sedang dihantam krisis besar ya, besar-besaran ya Di tahun itu krisis itulah yang menurunkan daya beli masyarakat, sehingga tidak banyak tuh orang yang mampu membeli kambing yang dijual oleh si Husin tadi gitu, karena kan tadi bisnis dia di bidang menjual beli kambing ya. Jadi bisalah dibilang dagangannya si Husin ini nggak laku gitu. Padahal ya saat itu dia harus menanggung biaya hidup keluarganya. Berapa itu? Ada ibunya, 4 anaknya, istrinya, termasuk dia juga. Nah kondisi ini nih yang semakin bikin si Husin ini jadi frustasi. Terus di tengah kesulitan itu, Husin ini pun mulailah terbesitlah ide untuk mendapatkan uang secara instan, yaitu apa? Ya, dengan cara merampok, coy, merampok. Kau ya, ngapa pula ini yang dipikirkannya ya. Dan supaya rencana itu berjalan mulus, si Husin ini sengaja menargetkan rekan-rekannya sesama pedagang yang memang sudah mengenalnya dengan baik. Bayangkan, kawannya sendiri dijadikan target. Selesai menyusun rencana, pada suatu hari di tahun 1961, Husin ini pun segeralah melaksanakan aksi jahatnya. Awalnya Husin ini memang murni cuman mau ngambil harta milik korbannya aja ya. Tapi pada saat kejadian, pada hari dimana dia itu merampok, situasinya malah mendukung si Husin pula untuk berbuat lebih kejam dari sekedar merampok ya yaitu tadilah dihabisinya nyawa korbannya. Aksi keji pertamanya ini yang menjadi cikal bakal Husin melakukan kejahatan penghilangan nyawa secara berantai Nah, katanya pada suatu hari di bulan Mei tahun 1961, Husin ini menargetkan salah satu kenalan bisnisnya yang bernama Juli. Waktu itu Juli ini masih berumur 26 tahun ya. Pertama-tama Husin ngajak lah nih si Juli ini akan ke suatu tempat yang sepi untuk ngobrol seputar bisnis. Juli pun setuju. Ngobrol-ngobrol dulu nih ya soal bisnis. Baru inilah kayak gitu-gitu lah, ya biasa lah. Perempuan sama laki-laki lah ya, apalagi gitu kan. Zaman dulu kan sepi ya, banyak tempat-tempat lokasi-lokasi sepi gitu. Nah, ya gitulah. Setelah dirasa aman, Husin ini pun dengan cepat langsung mengambil paksa barang berharga milik Juli.
sebenarnya si Juli sempat ya memberontak pada saat itu melawan si Husin. Khawatir aksinya ketahuan, ya Husin pun makin beringas lah. Kemudian langsung lah dipukulnya kepala si Juli itu pakai benda-benda tumpul berkali-kali yang ada di sekitarnya gitu, sampai si Juli ini pun meninggal dunia. Nah, mengetahui si Juli ini sudah tewas, Husin pun segeralah langsung membuang jasadnya si Juli ini ke sungai. Setelahnya dia ambil tuh semua harta bendanya, dari mulai emas, kemudian dia sampai mengantongin uang tunai dari si Juli ini 80.000 rupiah loh masa itu. Inflasi nilainya itu sebesar 14 juta rupiah loh pada saat itu. Nah, setelah diambil uang si Juli yang 80.000 rupiah ini, dia itu ambil juga jam tangan emas ya selain dari gelang emas, dia juga ambil jam tangan Juli yang berupa emas. Setelah menghabisi korban pertamanya ini, bukannya tobat, si Husin ini justru ngerasa ketagihan gitu. Kenapa ya? Karena dengan instan dia dapat uang cepat gitu loh. Satu bulan berselang setelah kejadian pertama, Husin ini kembali menargetkan korban keduanya, yaitu seorang pemuda berusia 27 tahun yang bernama Jayadi. Nah, sama nih macam korban pertama si Juli ini. Malam itu si Husin ini mengajak Jayadi untuk ketemu di suatu tempat, dan setelah situasi dirasanya aman, ya langsung lah dirampoknya, dihabisi nyawa si Jayadi. Setelah tewas, lagi-lagi ya si Husin pun membuang jasadnya aja gitu aja ke sungai. Pada aksi kejahatan yang kedua ini, si Husin ini berhasil mendapatkan harta berupa uang tunai sebesar 75.000 pada saat itu. Seolah belum puas seolah belum puas si Husin ini dengan aksinya itu. Di tahun 1961, Husin kembali melakukan aksi sadisnya Pada saat itu Husin mengajak rekannya laki-laki usianya itu 31 tahun, namanya Pak Siram, untuk bertemu juga ini di suatu tempat. Dan sama juga ya seperti dua kasus sebelumnya, si Siram ini sedang lengah. Husin pun ya langsung menghantamkan benda tumpul ke kepala si Pak Siram ini sampai dia tewas. Setelah itu jasadnya juga sama dibuang ke sungai. Dia pun berhasil lah melarikan uang Pak Siram ini sebesar 47.000. Ya kalikan aja lah ya tadi aja 80.000 itu setara 14 juta ya gitu. Bayangin loh, secepat itu dia bisa dapat duit dengan menghilangkan nyawa manusia. Dia dapat duit sekian. Akhirnya ya dari situ dia terus ketagihan. Selain jam tangan, dia juga ngambil sepeda ontel. Kemudian udah 3 nih ya korbannya, udah 3. Sampai pada akhirnya beberapa bulan kemudian, Husin pun kembali melakukan kejahatan yang sama. Korban keempat ini adalah laki-laki juga namanya Sarwi, umurnya 31 tahun juga. Merupakan sesama pedagang di pasar. Sama juga seperti korban-korban sebelumnya, Husin ini menghabisi nyawa Sarwi terlebih dahulu. Baru setelahnya dia jarah lah itu semua harta milik si Sarwi. Dan dari aksi keempat ini dia berhasil mendapat jam dan juga uang tunai sebesar 150.000. Lebih besar lagi nih ceritanya, berarti berapa kali lipat dari korban pertama. Setelah puas menjara, Husin pun langsung menghanyutkan jasad Sarwi di aliran sungai yang mengalir deras. Dengan tewasnya Sarwi, alhasil sudah adalah 4 korban yang sudah menjadi kejahatannya si Husin. Mereka tadi ya si Juli, Jayadi, Siram, sama si Sarwi. Meskipun udah 4 korbannya sayangnya aksi kejahatan itu tidak pernah pula ya kecium sama polisi. Kenapa ya? Karena pihak keluarga dari 4 korban tadi nggak ada tuh yang ngelapor kehilangan anggota keluarga mereka di kepolisian. Pada saat itu keluarga-keluarga korban ini menganggap bahwa anggota keluarga mereka ini pun pergi aja gitu keluar kota ya untuk urusan bisnis lah. Secara kan para korban ini kan semuanya juga ya pedagang kan Masa itu juga kan belum ada HP atau
benda atau alat yang bisa memudahkan untuk bertukar kabar di setiap saat seperti saat ini. Karena aksi si sadisnya nggak pernah ini ketahuan, makin hari ya si Usin ini jadi makin berani lah, seolah-olah nggak bisa dihentikan gitu. Sampai di titik ini, setelah ngabisin 4 orang, dia mulai nih ketagihan ngerampok dan kembali menargetkan korban-korban selanjutnya. Tapi di sini nih, supaya aksi kejinya itu lebih mudah dilakukan, kali ini Usin aja ini adiknya. Ingat kan adiknya si Alwi itu, dan juga seorang teman yang bernama Andi Iteng, biasa dikenal pada masanya itu. Dengan santai si Usin ini ngomong kayak gini, kalian mau nggak bantuin aku ngerampok? Tenang aja, pokoknya kalian bantuan ini nggak gratis lah weh. Kalau kalian mau, nanti uang hasil rampoknya kita bagi nih bertiga. Mau nggak kalian? Gitu dengan santainya nih. Gokil kali Usin ini memang. Aku ya nengok anak ini. Dijawablah sama adik dan temannya ini kan weh. Boleh lah Wak. Kebetulan nih kami juga lagi susah nih kali ini nyari duit. Susah lah, payah lah. Boleh lah itu. Nah, setelah kesepakatan itu, Usin pun segera nih langsung ngajak lah si Alwi sama adiknya ini, juga si Andi kawannya, untuk merencanakan aksi perampokan sekaligus juga penghilangan nyawa nih weh. Dan kali ini ada 4 target selanjutnya setelah mulai start. Jelas mereka ini melakukan modus kejahatan yang sama persis ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Korban-korban yang diajak ke tempat sepi itu ya sama, dipukulin pakai benda tumpul dan benda tajam, lalu diambil semua harta bendanya dengan bantuan si Alwi dan juga si Andi. Selain menghabisin para korban, si Usin CS ini tadi, anggaplah si Usin CS ya. Bedanya ya weh ya, pada saat itu tidak semua dibuangnya ke sungai jasad-jasad korbannya itu, tapi dibuang di selokan, ada juga yang dibuang di tempat pembuangan sampah atau TPS yang waktu itu emang kebetulan lagi terkena banjir. Dan supaya nanti mayat korbannya tidak bermunculan ke permukaan, Usin itu sengaja mengaitkan besi sebesar 40 kilo ya weh ya di tubuh mereka masing-masing. Dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya aksi jahat Usin CS ini ya nggak pernah terendus sama polisi. Jangankan sama polisi weh, sama orang lain aja nggak ada tuh yang tahu. Dan itu akhirnya mereka itu yang ngerasa seperti di atas angin dan seolah sudah menjadi tabiat aja yang mendarah daging weh. Usin CS ini
nurut aja lah dengan kata-kata si Usin itu. Pergilah. Setelah keluarganya itu pun pergi, nggak lama datanglah si A malam itu. Usin dan A memang ngobrol tentang investasi bisnis. Memang itulah, karena memang tujuannya kan membahas tentang bisnis dulu untuk memancing korbannya. Tapi ketika si A ini sedang lengah, Usin pun langsung lah itu menghantamkan benda tajam ke tubuhnya sampai dia tewas. Setelah tewas, dia pun setelah dilumpuhkannya, setelah tewas, Usin pun tuh segera ya langsung mengambil harta bendanya, lalu dikuburlah mayatnya ini di rumah kontrakan ya. Untung aku shoot videonya siang, kebayang pula lah di otakku ini. Wah, coy. Jadi udah nggak dibuang lagi nih di sungai. Caranya udah agak beda, biar mungkin dirasa dia biar lebih simpel aja mungkin ya. Setidaknya nih ya sepanjang tahun 1962 sampai 1963 ini Udin CS ini kan berarti sudah menghabisi 11 nyawa di rumah kontrakannya, bukan lagi ya di tempat kemarin itu yang yang kemarin tuh nggak masuk hitungan ya, yang posisi di sungai yang lagi di luar itu. Ini yang khusus di rumah, yang mayat-mayatnya yang dikubur di rumah itu semua udah ada 11 orang. Alhasil sampai di sini kalau udah di total ya jumlah korban Usin itu kan berarti 21 orang kan. 10 orang tadi dihabisin di tempat sepi, terus dibuang deket sungai, deket TPS sama deket selokan. Sementara ya kan 11 orang lainnya dilumpuhkan itu di kontrakannya dan dikuburkan di sana. Jadi dah 21 orang lah ya kan. Astagfirullah, 21 orang coy. Macam mukul nyamuk dibuat dia nih ya. Tapi itulah ya kan, meskipun puluhan korban tewas di tangannya, Usin ini belum mau berhenti ya perilakunya itu, justru makin membuat dia itu makin menggila. Karena ya semudah itu ternyata dapat uang menurut dia dan CS-nya itu tadi lah ya kan. Itulah astagfirullahaladzim. Jadi nih ya, setelah dia menguburkan korban-korbannya di rumah kontrakannya itu Usin sadar kok kayaknya udah nggak ada lagi nih space ini untuk tempat nguburin mayatnya di rumahnya nih, di halaman rumahnya. Nggak bisa nih kalau kayak gini terus untuk beraksi katanya. Karena emang yang di pikiran dia tuh ya terus cari korban kan ya gitu. Akhirnya nyarilah dia tuh, memang dia harus nyari tempat lain tuh biar aksinya tuh lebih leluasa dan banyak space untuk mengubur tuh mayat-mayat. Kurang ajar juga nih orang. Nah karena itulah ya kan si Usin ini pun memutuskan untuk ngontrak rumah lagi di desa Seduri yang cukup jauh dari kontrakan pertamanya. Nanya lah si Rafia ini ya kan, istrinya ini nanya, sebenarnya udah mulai sih agak curiga sih, tapi ya ketika Rafia nanya, "Mas, kenapa kamu malah ngontrak rumah lagi? Kamu nggak betah tinggal di sini? Atau jangan-jangan kamu punya selingkuhan ya, Mas? Terus kamu tinggal di sana sama selingkuhan kamu?" Kata siapa? Kata si Usin inilah ya kan ngomongnya, mencoba meyakinkan si Rafia lah ini. Enggak, Mas nggak selingkuh. Mas itu ngontrak rumah biar lebih gampang lagi kalau misalnya mau ngobrolin bisnis sama relasi Mas, biar nggak ganggu kalian, biar kalian itu juga nggak usah ngungsi-ngungsi di rumah saudara kalau misalnya Mas lagi mau bisnis atau mau meeting, gitulah ceritanya lah. Sok penting kau bunuh mayat aja pun bunuh orang aja pun kau sok meeting pula kau di sini ya gitulah. Akhirnya si Rafia pun percaya lah ya kan omongan si Usin ini tadi. Dan setelah dia berhasil meyakinkan istrinya, Usin pun bersiaplah untuk melancarkan aksinya di kontrakan barunya ini. Dia udah pindah ke rumah kontrakan baru. Ya, mulailah ini beraksi nih di malam hari di tahun 1966. Usin ngundang lagi nih seorang pria namanya Ramlan untuk bertemu di rumahnya. Rumah kontrakan kedua nih ya ceritanya. Ramlan ini juga menghabisi pada saat ya biasalah korbannya lagi lengah lagi. Setelah tewas, Alwi
Dan Andi, CS-nya ini tadi, bagi tugas seperti biasa. Ya, dikuburkanlah itu jasadnya Ramlan di halaman belakang rumah kontrakan barunya. Lagi-lagi ya untuk kesekian kalinya aksi keji yang dilakukan Husin CS ini pun belum juga ketahuan. Astagfirullah. Udah sampai di sini nih, berarti udah 21 orang kan yang nggak ketahuan. Karena kondisi ekonomi dan juga politik Indonesia itu ya lagi kacau-kacaunya pada masa itu. Kalau nih ya, misalnya kalau kalian ingat ini ya, peristiwa si Husin ini ya bertepatan sama tahun-tahun setelah kejadian G30 SPKI itu loh Jadi fokusnya aparat itu lagi-lagi kan ke sana-sana ya. Makanya mungkin ya para penegak hukum itu termasuk polisi sibuk ya mengurusi urusan negara, makanya nggak terendus lah ini kebusukannya si Husin ini. Karena tidak ada yang mengetahui aksi kejinya, Husin pun kembali menghabisi 2 korban baru di situ namanya Supardi dan juga Suwandi pada saat itu dengan cara yang sama. Diajaklah korbannya nih ke kontrakannya, dipukuli benda tajam sampai tewas, terus dikubur lagi tuh di kontrakan barunya itu tadi. Tapi ya untungnya alhamdulillah ya, sepandai-pandainya menutupi bangke ya, pasti bakal kecium juga ya. Aku tadi mau pakai peribahasa si tupai itu tadi. Oke. Nah, hal itulah yang terjadi pada si Husin CSW. Pada saat dia menghabisi korbannya yang terakhir, disitulah kejahatan sadis yang selama ini mereka tutupi akhirnya terungkap. Nah, alhamdulillah. Jadi ceritanya pada hari tersebut itu ya Senin tanggal 11 Mei tahun 1964 malam, ada ya 2 petugas keamanan atau hansip lah pada saat itu yang lagi berkeliling tuh di wilayah desa Seduri itu, di kontrakan kedua si Husin CS ya. Awalnya mereka nggak nemuin nih sesuatu yang aneh memang, tapi pada saat melewati rumah kontrakan si Husin ini, mereka dengar ada suara mengerikan, macam ada suara hewan yang lagi disembelih gitu lah Aduh, muntah kebayang pula lah di otakku ini Oke, lanjut lah terdengarlah apa tuh, khawatir terdengar suara tersebut, khawatirlah si hansip ini. Dua orang hansip ini pun langsunglah ngetok pintu rumah si Husin. Misi pak, tok 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 tok. Gitu lah ceritanya ya. Halo pak, permisi, kata si hansip. Nggak lama keluarlah Husin ini ya nemuin mereka berdua. Oh iya pak, ada apa ya pak ya? Pak, maaf, kata si hansip ini. Barusan saya dengar ada suara aneh dari rumah bapak. Suara apa itu ya pak ya? Kata hansip kan ya. Terus dengan santai si Husin ini malah jawab, itu suara teman saya pak yang lagi sakit perut, katanya. Oh ya udah pak kalau gitu, tapi nggak apa-apa ya teman bapak itu. Oh enggak pak, nggak apa-apa, aman-aman aja, kata si Husin. Bapak tenang aja, udah saya kasih obat kok, kata si Husin kayak gitu. Setelah memastikan kalau tidak ada yang mencurigakan di sana, ya kedua hansip ini pun berpamitan lah pergi. Dan untuk patroli lagi lah istilahnya. Pas baru berjalan di halaman rumah si Husin ini mau beranjak pergi, lagi-lagi suara mengerikan itu kedengar lagi sama dua hansip ini. Dan kali ini makin kencang dibanding sebelumnya. Nah disitulah kedua hansip udah langsung mikirnya ya udah negatif aja lah sama rumah si Husin ini. Tunggulah ya, kayaknya ada yang nggak beres nih, kata si hansip satunya ke hansip satunya gitu. Masa suara orang sakit perut kayak gini? Kayaknya enggak lah wak, gitu kan. Oke, nggak enak lah ini perasaan aku, kata si hansip satunya. Nah karena penasaran, mereka pun kembali lagi nih ke rumah si Husin. Tapi kali ini mereka nggak ngetuk pintu. Pintar lah kedua hansip ini. Mereka ngintip nih,
Nah, mereka ngintip situasi rumahnya Usin dari celah-celah dinding gitu, dinding rumahnya. Jadi waktu itu kan rumah kontrakan Usin ini itu bukan terbuat dari dinding beton ya weh ya, ditutup pakai bambu-bambu gitulah. Apa sih namanya weh? Gede, rumah gede. Nah, diintiplah sama mereka kan. Ya Allah, setelah diintip, betapa kagetnya mereka karena di dalam rumah itu ada seorang laki-laki dalam kondisi bersimbah darah. Itu lagi disiksa sama si Usin, sama 2 orang laki-laki itu. Aku nggak tahu lah weh itu cerita detailnya gimana, tapi dari artikel yang aku dapat pokoknya disiksa aja lah tuh sampai bersimbah darah. Astagfirullah, tadi apain lah itu ya. Nah, melihat kejadian mengerikan itu ya kedua hansip ini nggak langsung digedor lah weh, ya orang tuh langsung nggak pergi kantor polisi terdekat, dilaporkanlah itu kejadian yang baru mereka lihat. Pak, tadi saya tengok ada laki-laki tuh disiksa Pak di dekat rumah itu. Dikasih tahu lah alamatnya sama si hansip ini, rumah si kontrakan si Usin ini tadi. Polisi pun segeralah langsung mendatangi rumah si Usin saat itu juga. Setibanya di sana, mereka nggak ketok-ketok lagi, langsung tuh didobrak rumah si Usin ini. Usin pun tertangkap basah. Di situ waktu tertangkap basah, si Usin ini lagi masih bersimbah darah. Nah, waktu itu polisi cuman apa ya, ketemu sama Usinnya aja nih woi. Kedua pelaku lainnya si Alwi sama si Andi ini nggak tahu nih kemana nih. 2 bocah itu yang dibilang sama si hansip itu ya nggak ada di situ gitu loh. Usin aja yang nampak sama polisi. Nggak nyerah di sana, polisi pun langsung menggeledah rumahnya Usin dan akhirnya mereka menemukan jasadnya seorang laki-laki yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur si Usin. Mayat siapa ini? Kenapa kau habisin? Nah, dengan pertanyaan polisi ya weh, bukannya takut weh, coy, bukannya takut. Dengan santai malah Usin menjawab ya kan weh. Oh, itu mayat teman saya Pak, namanya Mas Put. Masih ingat kalian Mas Put? Siapa? Itu dia, teman dekatnya si Usin, sekaligus pemilik kontrakan yang di Jalan Kalimati, kontrakan pertama yang dia tinggalin, yang kontrakan pertama yang ditinggalin sama keluarganya. Nah, ini pemilik kontrakannya, si Mas Put weh, dihabisin sahabatnya sendiri. Setelah dia mengaku, Usin bilang lagi gini, Pak polisi, jangan tangkap saya ya. Saya bisa loh Pak kasih Bapak 1,5 juta asalkan saya nggak ditangkap. Gitu katanya weh. Tahu nggak weh? Sogokan 1,5 juta pada masa itu tahun 1968 aja itu setara 290 juta nilainya weh. Tahun sekarang itu tuh segitu nilainya. Untungnya polisi nolak weh. Nah aja kau kelakuan kau ya, bisanya ini nyawa kawanmu loh gitu kan, udah kau habisin kayak gini, kau sogok pula aku ya. Gak ada kau damai-damai di sini. Nah itulah kata polisi ya. Aku nggak tahu lah tuh percakapannya kayak mana, pokoknya kayak gitulah ya. Untuk polisi, untungnya ya polisi itu kan nggak mau disogok, dan dengan demikian mereka pun akhirnya tertangkaplah, diinterogasi. Nah, disitulah Usin mengakui semua tindakan kriminal yang sudah dia lakukan di hadapan polisi. Usin mengaku kalau dia sudah merampok juga sudah menghabisi nyawa banyak korban, dimulai dari Juli korban pertamanya sampai si Mas Put inilah kawannya tadi. Korban terakhir ini dengan dibantu Alwi dan juga Andi, pokoknya diceritakanlah semuanya. Tapi karena saking banyaknya korban yang dihabisin si Usin ini sampai lupa loh beberapa nama korbannya. Maka itulah kenapa beberapa korban yang tadi ku sebutkan itu aku nggak tahu kan namanya siapa, jadi ku pakailah inisial. Nah, mendengar pengakuan si Usin, polisi pun segera langsung menggeledah dan membongkar makam para korban yang dia kuburkan ya di rumah Sedati, rumah kontrakan pertama dan kedua.
Di kedua rumah itu polisi menemukan jasad manusia yang semuanya itu ya sudah menjadi kerangka lah weh. Sementara para korban yang sudah dibuang ke sungai, diselokan di TPS itu nggak ditemukan lagi keberadaannya, hilang. Setelah proses investigasi dilakukan ya, akhirnya diketahui bahwa korban yang sudah dihabisi sama Usin ini berjumlah 25 orang. Dengan dari situ 25 orang tercatat ya, diketahui namanya cuma 8 orang aja, yaitu si Juli, Jayadi, Siram, Sarwi, Ramlan, Supardi, Suwandi, sama si Mas Put itu tadi ya. Sementara 13 orang lainnya tidak diketahui namanya siapa. Sampai dengan saat itu ya, singkat cerita, semua kejahatan yang sudah dilakukan ya jaksa pun menjatuhkan hukuman berbeda-beda pada Usin CS sesuai dengan peran mereka masing-masing. Alwi sama Andi dijatuhin hukuman penjara 20 tahun penjara. Sementara Usin sang dalang utama ini dijatuhi hukuman mati, tapi sebelum dieksekusi ya si Usin ini menjalani masa kurungan dulu nih selama 14 tahun di penjara Surabaya. Dan selama di penjara itu katanya si Usin ini ternyata menunjukkan perubahan sikap gitulah yang sangat signifikan. Dia ini selalu menunjukkan perilaku baik, bahkan dia sejak menjadi napi sangat dipercaya sama sipir di sana. Dan selain berkelakuan baik, si Usin ini juga diketahui menguasai keterampilan menjahit, di mana baju-baju hasil jahitannya ini dia jual lah nih keluar untuk menafkahi keluarganya dari balik penjara. Tapi semua kebaikan itu tidak mengubah hukuman yang sudah dijatuhkan sama hakim kepada Usin, di mana pada tanggal 14 September tahun 1978 Usin pun ditembak mati di pantai Kenjaran Surabaya ya. Dan setelah dipastikan tewas, mayat Usin ini pun segera langsung dibawa ke rumah sakit dan juga disemayamkan di sana. Nah, sementara itu setelah mendengar kabar suaminya dieksekusi, Rafiah sang istri ini sempat ya mengunjungi mayat si Usin. Nah, hanya mengunjungi di rumah sakit saja. Tapi waktu itu dia menolak membawa mayat si Usin ini ke Mojokerto karena keterbatasan biaya katanya. Dengan begitu pihak rumah sakit yang ada di sanalah yang akhirnya ya memakamkan Usin ke pemakaman umum yang ada di Surabaya. Terus si Alwi sama si Andi berarti kan hitungannya udah bebas tuh harusnya. Cuman nggak tahu ya gimana kabarnya mereka sekarang ini. Adil nggak sih mereka tuh harusnya dihukum juga nggak sih? Hukum setimpal macam si Usin. Tapi itu pula lah keputusan hakim kan pada saat itu. Nah, oke lah ya jadi itulah tadi kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Usin beserta dua kawannya, yang satu adiknya sendiri, yang satu temannya, ya anggaplah si Usin CS itu tadi. Aku nggak nyangka ya kalau ternyata ada kasus pembunuhan berantai yang nggak kalah sadis kasusnya dibanding dengan polisi Garibaldi tuh loh. Tahu kan ya kasus itu? Emang ya masalah perut, masalah ekonomi itu sesensitif itu. Kalau orang tuh udah nggak kuat imannya, nggak menutup kemungkinan orang itu ya jadi gelap mata itu loh, melakukan tindakan kejahatan sesadis ini sama ya tanpa pandang bulu gitu loh, menghabisi nyawa manusia. Tapi apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang salah dan kalian mau cari dari sudut manapun gak ada yang bisa dibenarkan Jadi sesulit apapun kondisi kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari niat buruk maupun dari orang-orang yang berniat buruk ya amin amin ya robbal alamin. Oke jadi inilah kisah orang pertama yang dieksekusi mati di Indonesia, yaitu Usin Bestari atau Husin Baktari. Kalau misalnya ada informasi keliru, juga ada yang kurang, kalian boleh tambahin aja ya dan juga kalian perbaiki aja di kolom komentar di bawah. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini silahkan klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah. Untuk saran-saran video selanjutnya jangan lupa
nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol pertemanan supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye bye.